Demokrat ini kan juga bukan hanya berkaitan dengan aspek-aspek historis, itu kita bisa lakukan suatu proses rasionalisasi atas masa lalu dengan melihat kepentingan masa depan. Tetapi ketika apa yang dilakukan oleh pemerintahan Bapak Presiden SBY selama 2 periode, apakah itu juga sesuai dengan yang dijanjikan kepada rakyat? Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Mas Ahy, dalam berbagai kesempatan, kami ini sangat menghargai mekanisme internal, independensi, kemandirian dari setiap partai dalam menentukan dengan siapa dia akan bekerja sama atau berkoalisi. Begitu pula harapan kami agar kemandirian kami, independensi kami, dan mekanisme internal kami dalam menentukan kami akan berkoalisi dengan partai mana atau tidak bekerja sama dengan partai mana juga dihargai gitu, dihormati. Janganlah kemudian pada saat kami akan melakukan upaya-upaya kerjasama atau koalisi dengan partai-partai tertentu, lalu ada tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, paksaan-paksaan, bahkan misalnya upaya kriminalisasi. Nah, ini yang kami tidak harapkan terjadi karena ini tidak baik untuk demokrasi kita. Bagaimanapun Indonesia ini masih negara demokratis, bukan negara otoriter, sehingga seharusnya ada ruang yang luas buat semua dalam bekerjasama dan berkoalisi. Karena pernyataan Pak Hasto itu sangat-sangat keras gitu, menjawab setiap tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh SBY dan bahkan menyentil terkait kecurangan pemilu tahun 2009 dan orang-orang saksi korupsi yang mati secara misterius. Disindir-sindir tuh sama Pak Hasto. Dan kayaknya gitu ya, setelah membuat rilis resmi media dan kemudian disebar ke banyak teman-teman awak media, itu Pak Hasto tuh kayaknya masih belum puas tuh. Makanya kemudian keesokan harinya beliau tampil di Kompas TV presentasi. Presentasi data gitu. Itu saya lihat awalnya ini jangan-jangan sebenarnya nggak boleh live semestinya ini gitu ya. Karena kayaknya tuh lagi zoom dengan teman-teman wartawan menjelaskan terkait politik tahun 2009 gitu ya. Dengan data-data yang saya pikir ini agak-agak rahasia atau luar biasa data-datanya gitu, karena ternyata data-data kecurangan itu sangat-sangat lengkap di sana dan bahkan ada penelitiannya. Ada penelitiannya gitu. Nah, ini disampaikan oleh Pak Hasto kepada teman-teman wartawan awak media dan itu disiarkan live di Kompas TV. Ini apa kebocoran data atau nggak sengaja, saya pikir gitu ya. Kok data-data kayak gini sampai live kayak gini, ini luar biasa gitu. Tapi kalau nggak sengaja kok lama durasinya sampai 30 menit kok nggak berhenti. Jadi kayaknya ini emang sudah perang terbuka, pernyataan terbuka dari seorang Sekjen PD Perjuangan gitu. Yang dibuka habis semua kecurangan-kecurangan pemilu tahun 2009. Cerita Sekjen PDIP Mega tak keberatan Demokrat gabung, tapi batal karena pidato SBY. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkit konstelasi pemilu 2019. Kala itu Demokrat ingin bergabung dengan koalisi petahana Jokowi bersama PDIP. Hasto mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada saat itu dengan tegas menyatakan tidak keberatan jika Demokrat bergabung dalam koalisi tersebut. Meskipun publik mengetahui hubungan Megawati dan Ketua Dewan Pembina Demokrat SBY tidak berjalan mulus. Kalau saya melihat ini sedikit cerita 2019 lalu, saat itu ketika Demokrat mau bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi, dilakukan banyak diskusi. Saya mendengar dengan mata kepala saya sendiri bahwa Ibu Mega tidak keberatan, karena 2014 dengan 2019 berbeda, kata Hasto. 2014 Pak Jokowi belum jadi presiden dan 2019 Pak Jokowi sudah jadi presiden, sehingga dalam menetapkan capres menjadi kewenangan penuh dari Pak Jokowi. Nah, saat itu Ibu Mega sudah mengatakan tidak keberatan kalau Demokrat mau bergabung selama itu keputusan dari Pak Jokowi. Demikian sambungnya. Namun setelah diskusi tersebut final, tiba-tiba Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pidato dan menyebut bahwa ada upaya penjegalan Demokrat bergabung dalam koalisi Jokowi karena ada salah satu ketua umum partai yang tidak setuju. Lalu saya sampaikan itu ada jejak rekamnya, saya sampaikan ke saudara Pak SBY, Pak Agus, teman saya di Komisi 6 DPR dulu. Dan Pak Agus saya sampaikan sikap PDIP tersebut, monggo Agus Hermanto sekiranya mau bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi lalu dilakukan lobby-lobby. Demikian ujarnya. Pak SBY melakukan lobby ke Gerindra, melakukan lobby ke tempat Pak Jokowi dan kemudian tidak mengambil keputusan, dan kemudian Pak SBY berpidato bahwa di dalam kerjasama itu tidak bisa bergabung karena ada salah satu ketum partai yang keberatan. Demikian tambahnya.
Atas sikap Demokrat tersebut, Hasto yang pada saat itu mengetahui bagaimana kronologi kerjasama dalam pembentukan koalisi Jokowi di 2019, langsung membantah tudingan itu.